Perkenalkan, nama saya Redi Fajar Prasetyo dari Departemen Teknik Kelautan NRP 50 2025 1014. Di sini saya akan menerangkan nomor 1 NTS Fisika Mekanika. Sebuah balok bermasa M sama dengan 2 kilo, M sama dengan 2 kilo, dengan sudutnya 30 derajat, theta sama dengan 30 derajat, kemudian H-nya itu 0,5, H sama dengan 0,5 meter, kemudian tinggi mejanya adalah 2 meter, tinggi meja sama dengan 2 meter, kemudian bidang miringnya licin. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan percepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring. Jadi percepatan kita menggunakan hukum kedua Newton, berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx sendiri adalah W sin theta. W sin theta sama dengan M kali A. W adalah M kali G sin theta sama dengan 2A. M sama dengan, kita masukkan nilainya dari 2 kilo, dikali gravitasi 9,8, dikali sin theta sin dari 30 itu berarti 0,5 sama dengan 2A. Ini berarti 9,8 sama dengan 2A. A sama dengan 9,8 dibagi 2. A sama dengan 4,9 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian setelah kita mencari percepatan, kita mendapatkan segini, kita mencari jarak ini ya. Yang B, pertanyaan nomor 1 B, itu berarti kita harus tentukan dulu panjang bidang miring dari sini ke sini itu berapa. Kita asumsikan kalau dia itu adalah S. Berarti B sama dengan T, karena dia ini H, ini S, dia ada theta, berarti dia itu S sin theta sama dengan H kecil. Kemudian karena yang ditanya adalah S, berarti S sama dengan H per sin 30 derajat. S sama dengan, hanya tadi kita mendapatkan 0,5 per sin 30 tadi itu adalah 0,5 juga, maka kita mendapatkan S nya atau sisi miringnya itu adalah 1 meter. Nah, setelah kita mendapatkan sisi miringnya, kita itu harus menghitung kecepatan balok di atas bidang dengan menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Berarti V sama dengan akar V0 kuadrat plus 2AS. V sama dengan V0 kuadrat, karena dia kan diam awalnya, berarti V0 nya adalah 0 akar 0 plus 2. A nya kita masukin 4,9, S nya kita tadi masukin 1, berarti V sama dengan akar 9,8. V sama dengan 3,1305 kurang lebih M per S. Nah, setelah kita mengetahui kecepatan pada dia berada bidang miring, kita sudah mengetahui sisi miringnya panjangnya berapa. Kemudian kita itu harus mencari waktu jatuh bebas. Jadi kita tuh mencari waktu jatuh bebas dari ini kan dia kan jatuh ya, kita menghitungkan ini. Berarti dia waktunya dari sini ke sini itu berapa? Dia itu menggunakan rumus H sama dengan setengah kali G T kuadrat. Karena kita mencari T kuadrat, berarti T sama dengan akar 2H dikali G per G. T sama dengan akar 2 kali 2 per 9,8. T sama dengan, berarti akar 4 per 9,8. T sama dengan, kalau kita hitung di kalkulator, T itu berarti sama dengan akar 0,4081
4,081, berarti T sama dengan 0,6638 second. 38 second, 0,638 second. Nah, yang ditanya itu kan itu ya, sebenarnya yang ditanyakan itu adalah berapa jarak horizontal. Berarti kita itu menggunakan rumus GLB. Karena kenapa GLB? Karena dia itu tidak ada hal yang menyebabkan itu tuh benda jatuhnya itu mengalami perubahan percepatan. Maka kita menggunakan rumus X sama dengan Vx dikali T. Vx sama dengan tadi kecepatannya ini 3,1305 dikali T nya tadi sekian 0,638, 0,638, didapatkanlah X atau jarak R nya sebesar 1,99 meter atau 2 meter. Jadi jarak dia jatuh antara ini, jarak ke sini yaitu di angka 2 meter. Oke, baik, yang selanjutnya kita itu mencari yang C, yang terakhir. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan balok yang dari sini. Ini harusnya baloknya di sini. Harusnya baloknya di sini di ujung sampai dia itu menyentuh lantai. Berarti itulah waktu total waktu dari dia meluncur sampai dia itu jatuh di sini. Kan kita udah dapat ya waktu saat dia jatuh bebas itu adalah sebesar ini, sebesar 0,638. Berarti kita belum mencari dia itu meluncur pada saat di bidang. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0 plus setengah AT kuadrat. Karena dia V0 nya kan 0, berarti kita bisa hilangin S sama dengan setengah AT kuadrat. T kuadrat berarti T, karena kita kan mau mencari T atau waktu ya, berarti T sama dengan akar 2 dikali S per 2 dikali S di per A. Berarti kita masukin T sama dengan akar 2 kali S yang berapa? S yang tadi 1 di per A nya tadi itu di sekitar dia A nya itu 4,9. Berarti T sama dengan, kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya itu akar 0,4081. T berarti sama ya, berarti ya 0,638. Nah, tadi kan ditanya waktu total, berarti kita tinggal jumlahkan ini waktu saat dia meluncur di bidang miring sama waktu saat dia bergerak bebas, waktu dia jatuh bebas. Berarti 0,638 ditambah 0,638 T total sama dengan 0,638 detik ditambah 0,638 detik. Kalau kita hitung di kalkulator hasilnya adalah 1,276 detik. Nomor 2 sebagai gaya horizontal sebesar 12N. Berarti gaya itu kan F sama dengan 12N, 12 ton. Mendorong sebuah balok yang beratnya 5N, berarti berat balok W sama dengan 5N. Kemudian melawan sebuah dinding vertikal seperti pada gambar, koefisien statis antara dinding dan peluk adalah 0,6, berarti mu S sama dengan 0,6. Kemudian dia punya mu K atau koefisien kinetik sama dengan 0,4. Anggaplah blok tersebut awalnya bergerak, jadi bloknya itu tidak bergerak. Pertanyaannya adalah yang A, apakah blok tersebut akan bergerak, dan yang B yang B adalah dalam notasi vektor satuan berapakah gaya yang diterima blok dalam dinding. Oke. Berarti ketika dia itu kontak sama dinding, berarti dia itu juga punya N atau gaya normal ke sini. N. Lalu karena dia itu gesekan, karena tadi kan gak dijelasin bahwa itunya licin, dindingnya licin, karena dia ada sama mu K, berarti dia itu punya koefisien statis
adalah 0,6 F kecil S. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah blok tersebut akan bergerak? Syarat blok tersebut akan bergerak itu ketika si Fs itu dia itu lebih kecil daripada W. Nah, kita mau membuktikan apakah dia itu bergerak atau tidak bergerak dengan menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Jadi N min F sama dengan 0, N sama dengan F. Nah, karena F sama E ini sama, berarti N sama dengan F sama dengan 12N. Nah, kemudian kita mau mencari Fs atau gaya geseknya berapa? Berarti Fs sama dengan mu S dikali N. Kita masukkan mu S nya tadi itu 0,6 dikali 12, berarti Fs sama dengan 7,2N. Nah, kita sudah mendapatkan yang namanya gaya gesek. Nah, syaratnya tadi kan kalau misalkan bendanya ingin bergerak, akan bergerak, itu berarti Fs nya harus lebih kecil daripada W. Sedangkan yang terjadi di sini adalah Fs nya itu lebih besar daripada W nya. Fs nya 7,2, sedangkan W nya 5. Berarti 7,2 lebih besar daripada 5. Yang artinya benda itu tidak bergerak. Berarti untuk menjawab pertanyaan A, apakah blok tersebut akan bergerak? Jawabannya adalah tidak, karena koefisien yang menahan atau gaya gesek statisnya itu lebih besar daripada W-nya, daripada beratnya. Kemudian yang nomor 2 adalah notasi vektor satuan. Berapakah gaya yang diterima blok dari dinding? Oke, berarti dia di sini itu adalah B. Berapakah gaya diterima blok oleh dinding dalam satu vektor? Nah, kita kan sudah mendapat N dia ke arah kiri. Berarti kalau dia ke arah kiri itu gini, saya tuliskan dulu, F dinding sama dengan N plus Fs vektor arahnya. Berarti N tadi kan arah ke kiri, berarti dia tuh nilainya adalah minus, berarti sama dengan minus 12 I topi ditambah Fs yang tepat dia menahan balok adalah 5. Berarti Fs plus 5J topi. Jadi sudah terjawab, B-nya adalah segini, min 12I plus 5J, dan yang A adalah bendanya itu diam atau tidak bergerak. Kayaknya pertanyaan yang pertama itu A, itu kan ditanya kecepatan balok sesaat setelah ditumbuk. Kecepatan balok sesaat setelah ditumbuk. Jadi kan sebelum tumbukan itu kan di posisi S. Setelah tumbukan dia itu di posisi S aksen. Berarti dia itu mengalami perbedaan ketinggian atau perbedaan H, atau bisa disebut delta S. Delta S sama dengan H sama dengan S min S aksen. S min X aksen sama dengan kita masukkan L min L cos 37 derajat. L kita sederhanain dulu, jadi bisa disederhanain. L berarti min ini 1 cos 37 derajat. L kita masukin, L kan 2 berarti 1 cos 37 itu 0,798, jadi sama dengan D2. Oh ini dikali, karena kita tadi kan beda dikali, berarti 1 0,202 ini kali ini 2 kali 0,02 sama dengan 0,404 meter, atau kita sederhanakan jadi 0,4 meter. Ini H. Kemudian setelah itu kita menggunakan hukum kekekalan energi. Kita menggunakan hukum kekekalan energi. Karena setelah mengalami tumbukan,
seluruh energi kinetik dari peluru itu berubah menjadi energi potensial karena dia kan bersarang di sini. Berarti sama dengan setengah mk plus mp dikali v kuadrat sama dengan mk plus mp dikali g dikali delta s. Karena ini sama mk plus mp kita bisa saling menghilangkan, berarti setengah v kuadrat sama dengan g kita masukin 9,8, delta s yang tadi itu adalah 0,4 berarti v sama dengan akar 9,8 dikali 0,4 dikali 2. V sama dengan akar 7,84. V sama dengan 2,8 m/s. Jadi ini adalah kecepatan sesar peluru setelah dia mengalami pembukaan. Kemudian kita yang B sebentar. Ini salah, ini harusnya minus L plus 37. Oke, udah benar. Tadi ada kesalahan penulisannya, ini L min L cos, kita terus saya sederhanakan jadi L1 min cos. Ya ada minnya sebenarnya. Ini ada minnya. Nah, udah benar. Terus kita mencari kecepatan peluru. Yang mencari kecepatan peluru itu adalah untuk pertanyaan yang nomor B, berapa besar kecepatan peluru? Kita menggunakan P peluru sama dengan P puncak. Yang berarti momentum peluru setelah tembukan itu sama dengan momentum sistem setelah tembukan. Jadi kalau dia itu momentum peluru setelah tembukan, berarti momentum peluru itu setelah tembukan berarti dia MP masa peluru dikali VP kecepatan peluru sama dengan sistem itu kan nanti kan ini yang bersarang ya, pelurunya bersarang, berarti masanya dari masa kayu ditambah masa peluru dikali V. Tadi kan V nya kan kita ketemunya itu 2,8. Kita masukin dulu MP tadi berapa? 0,007 dikali VP sama dengan MK tadi 20 kilo, berarti 20 tambah 0,0007 kurung V nya tadi kan adalah jawaban dari A itu 2,8. Kemudian ini gini 0,0007 VP sama dengan 20,0007 dikali 2,8. Hasilnya adalah kita menggunakan kalkulator saja. Hasilnya ini itu diperoleh 56. Ya, tadi kan ditanya kecepatan peluru. Berarti 56 ini tidak ke sini jadi 0,0007. Maka kecepatan pelurunya adalah sebesar 80.023 meter per sekon. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.